Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara dimanapun berada. Kita akan mulai ibadah kita pada hari ini. Bersama kita akan mengangkat pujian, marilah Tuhan pimpin saya. Bapa kami yang di surga, inilah kerinduan kami. Engkau selalu memimpin setiap langkah kehidupan kami. Dan secara khusus pada hari ini, walaupun kami beribadah secara online, tetapi kami percaya Tuhan Yesus hadir melawat setiap kami. Yang sakit Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan. Yang sedang dalam persoalan pergumulan pun, Tuhan Yesus juga memberikan jalan keluar yang terbaik sesuai dengan rencana dan kehendak-Mu. Kami menyerahkan ibadah online pada pagi hari ini dalam tangan-Mu. Kami para hamba-Mu yang mengambil bagian dalam pelayanan, Roh Kudus terus memampukan. Kami juga menyerahkan jaringan internet di tempat saudara-saudara kami sekarang ini beribadah. Semuanya berjalan dengan baik dan lancar. Melalui ibadah pagi hari ini, kami semua diberkati. Kami semua semakin taat dan setia kepada-Mu saja. Di dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mulai dan kami layani ibadah hari ini. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, kita akan bersama mengangkat pujian bahwa hidup kita ini berharga di mata Allah. Dan melalui pengorbanan Tuhan Yesus, oleh karena kasih-Nya, kita telah ditebus dari dosa kita. Hidupmu berharga bagi Allah. Hidupmu berharga bagi Allah. Tiada yang tak berkenan di hadapannya. Dia ciptakan kau gambarnya. Sungguh berharga hidupku bagi Dia. Dia berikan kasih-Nya pada kita. Dia telah relakan segala-galanya.
padamkan, dia akan jadikan untuk kemuliaannya. Dia akan jadikan untuk kemuliaannya. Shalom, saudara-saudara semua yang dikasihi Tuhan Yesus dan yang saya banggakan. Bersama-sama kita siapkan hati untuk menyambut pemberitaan kebenaran firman dalam ibadah di rumah kita masing-masing. Mari kita sehati berdoa. Bapa di surga, adalah kasih karunia jikalau hari ini sekalipun kami berada di rumah kami masing-masing, bahkan mungkin ada beberapa saudara di kota-kota yang lain, sehati memuji Tuhan, sepakat berdoa, dan sekarang membuka hati untuk menyambut firman Allah. Ya Roh Kudus, memberkati kami semua, dan kiranya menolong kami untuk mengerti akan kebenaran firman-Mu, iman bertambah kuat, pengharapan semakin teguh, dan kasih kami terus-menerus menyala bagi Tuhan dan bagi sesama kami. Dalam nama Tuhan Yesus Bapa di surga, kami berdoa, kami siap ditegur dan dinasihati. Kami siap juga untuk dipulihkan dan diberkati. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Mari bersama-sama Bapak Ibu Saudara, kita membuka Alkitab kita dalam kitab Nabi Yesaya pada pasal yang ke-43 ayat 1 sampai dengan ayat yang keempat. Tetapi sekarang, beginilah firman Tuhan yang menciptakan engkau, hei Yakub, yang membentuk engkau, hei Israel. Janganlah takut, sebab aku telah menebus engkau. Aku telah memanggil engkau dengan namamu, engkau ini kepunyaanku. Apabila engkau menyeberang melalui air, aku akan menyertai engkau, atau melalui sungai-sungai, engkau tidak akan dihanyutkan. Apabila engkau berjalan melalui api, engkau tidak akan dihanguskan, dan nyala api tidak akan membakar engkau. Sebab akulah Tuhan Allahmu, yang Maha Kudus, Allah Israel, juru selamatmu. Aku menebus engkau dengan Mesir, dan memberikan Ethiopia dan Sheba sebagai gantimu. Oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau, maka aku memberikan manusia sebagai gantimu dan bangsa-bangsa sebagai ganti nyawamu. Saya akan melanjutkan pembacaan pada ayat 5-7. Janganlah takut, sebab aku ini menyertai engkau. Aku akan mendatangkan anak cucumu dari timur, dan aku akan menghimpun engkau dari barat. Aku akan berkata kepada utara, berikanlah, dan kepada selatan, janganlah tahan-tahan. Bawalah anak-anakku laki-laki dari jauh, dan anak-anakku perempuan dari ujung-ujung bumi. Semua orang yang disebutkan dengan namaku yang kuciptakan untuk kemuliaanku yang kubentuk,
dan yang juga ku jadikan. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, dari ayat-ayat firman Allah yang telah kita baca, maka khotbah hari ini saya beri tema berharga di mata Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara, dan saya sesungguhnya berharga. Sangat tinggi nilainya. Sangat besar harganya di mata Tuhan. Kembali pada ayat 4 kita membaca, engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, ini sungguh harus kita pahami. Mengapa kita disebut berharga? Karena yang pertama dan terutama, kita sudah ditebus. Dan karenanya pada ayat 1 tadi, kita semua, tiap-tiap saudara menjadi milik Tuhan. Dan Tuhan menyertai kita semua. Itu pada ayat yang kedua. Dan kemudian pada ayat yang keempat, setelah Tuhan menyatakan kita ini berharga, Tuhan berfirman, Tuhan mengasihi kita semua. Inilah Bapak Ibu yang sungguh harus kita pahami. Bahwa kita tiap-tiap orang, kita ini telah ditebus dan menjadi miliknya Kristus. Yesaya pasal 43 tadi, ayat 1 dan ayat yang kelima, dan kemudian kalau kita bandingkan dari 1 Petrus pasal 1 pada ayat 18 dan 19, firman Allah berkata, janganlah takut sebab aku telah menebus engkau. Menebus kita dengan apa? Bukan dengan emas dan perak, tetapi dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus. Hal itu juga ditegaskan Rasul Paulus dalam Roma pasal 5:8, bahwa ketika kita masih berdosa, Allah yang mengasihi kita telah menebus kita semua melalui pengorbanan Kristus di atas kayu salib. Ini yang pertama-tama dan terutama kita pahami, kita yakini, dan kita syukuri. Siapapun saudara dan saya dahulu, bagaimanapun hidup kita pada masa yang lalu, Tuhan Yesus sudah menebus kita. Harganya sudah dibayar lunas, yaitu dengan darah yang mahal, darah yang kudus. Dan karenanya tak perlu kita menjadi takut, karena Tuhan sungguh mengasihi kita. Dalam kitab Yesaya pasal 49 ayat 16, ini sebuah ungkapan bahwa menegaskan bagaimana perhatian dan kasih Allah kepada kita orang percaya. Lihat, aku telah melukiskan engkau di telapak tanganku, tembok-tembokmu tetap di ruang mataku. Ini sebuah ungkapan betapa perhatian dan betapa kasih Allah yang begitu besar bagi kita, tiap-tiap orang yang telah ditebus melalui pengorbanan putranya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus. Dan karena kita ini menjadi miliknya, maka pada ayat 2 kita membaca, diingatkan untuk tidak perlu takut. Janganlah takut, sebab aku ini menyertai engkau. Disertai oleh Tuhan yang maha besar, itu sungguh luar biasa. Dan penyertaan Tuhan itu pada ayat 2 tadi kembali diingatkan bahwa apabila engkau menyeberang air, aku akan menyertai engkau. Atau melalui sungai-sungai,
engkau tidak akan dihanyutkan. Apabila engkau berjalan melalui api, engkau tidak akan dihanguskan, dan nyala api tidak akan membakar engkau. Sebagaimana ilustrasi yang Bapak Ibu Saudara bisa lihat, tangan kecil sang anak digandeng, dituntun oleh ayahnya. Penyertaan seorang ayah untuk anaknya tidak hanya sekedar menemani, tetapi melindungi, membela, dan akan melakukan apapun yang bisa dilakukan si ayah demi anak yang dikasihinya. Itu sebabnya melalui Yesaya ini kita diingatkan bahwa ketika kita menyeberang melalui air atau melalui sungai-sungai atau melalui api, sama sekali hal itu tidak akan mencelakakan kita. Keyakinan ini harus ada. Kita pupuk dan semakin hari semakin kuat. Karena sesungguhnya hidup di dalam dunia ini bagaikan sebuah perjalanan. Yang kadang harus menyeberang sungai, yang kadang harus melewati rintangan, bahkan berjalan melalui api. Tetapi karena kita berharga, tinggi nilainya di hadapan Allah dan mulia, karena kita sudah ditebus, maka takkan pernah Tuhan membiarkan saudara dan saya berjalan sendiri. Ini yang harus sungguh kita yakini di masa yang tidak pasti ini. Kita tentu bersyukur bahwa di depan keadaan negeri kita akan semakin baik. Di depan seluruh kegiatan di segala bidang akan berjalan dengan normal, termasuk ibadah-ibadah dan persekutuan. Namun jangan pernah melupakan bahwa tanpa penyertaan Tuhan, kita tak akan mampu melakukan dan melewati semuanya itu. Saudara, camkan ini. Bapak, Ibu, saudara, dan saya adalah berharga di mata Tuhan. Karena apa? Firman Allah yang telah kita baca tadi. Karena Tuhan mengasihi kita. Karena Tuhan telah menebus kita. Dan kita berharga. Karenanya Tuhan selalu menyertai kita. Bahkan dalam ayat yang ke-5, 6 sampai dengan 7 tadi ada jaminan. Hal-hal yang indah, hal-hal yang baik, yang itu menjadi impian setiap orang. Itu akan dilakukan Tuhan bagi kita semua dan melalui kita semua. Saudara dan saya berharga dan mulia di mata Tuhan. Karenanya jangan pernah kecil hati, jangan rendah diri, jangan cemas, jangan gelisah, jangan takut. Selalu ada Tuhan yang mengasihi kita dan yang menyertai kita. Akhirnya saudara, sebagaimana kita sendiri ketika memiliki barang atau perhiasan yang berharga, begitu rupa kita jaga. Kita akan kenakan itu juga di acara-acara yang khusus. Itulah sesungguhnya yang Tuhan Allah kita lakukan bagi saudara dan saya masing-masing. Sekali lagi, saudara dan saya berharga di mata Tuhan. Sehingga seandainya, sebagaimana Tuhan Yesus berfirman dan puji-pujian tadi kita perdengarkan, seandainya saudara dan saya seperti buluh yang sudah terkulai, tidak akan pernah dipatahkan oleh Tuhan. Seandainya kita bagaikan pelita yang nyaris padam, Tuhan akan menjaga, melindungi kita untuk tetap menyala. Karenanya sekali lagi, jangan takut, jangan menyerah, jangan kecil hati. Sebab saudara dan saya berharga di mata Allah. Amin. Mari kita menundukkan kepala.
Kita hayati betul pujian ini. Tuhan mengasihi saudara dan saya. Tuhan mengasihi kita semua. Karena sekalipun misalnya orang lain memandang rendah kita, tidak menghargainya, tetapi di mata Allah, saudara dan saya sungguh berharga dan mulia. Kita berdoa, Bapa di surga, dengan diiringi pujian yang menyatakan betapa kasih-Mu yang besar kepada kami bersyukur, kami berterima kasih. Dalam perjalanan hidup kami, menghadapi berbagai persoalan, bagaikan sungai yang deras airnya, atau api yang menyala, yang hendak melalap kami semua. Tuhan mengingatkan bahwa Tuhan Yesus mengasihi kami. Kami berharga dan mulia di mata Tuhan. Karenanya Roh Kudus dengan firman Allah ini, tambahkan iman kami, kuatkan percaya kami, teguhkan pengharapan kami. Apapun yang sekarang ini sedang kami hadapi, atau di kemudian hari kami hadapi, kami tidak kecil hati. Kami tidak akan menyerah, sebab Tuhan Yesus mengasihi kami. Terima kasih Bapa di surga, kiranya Roh Kudus akan menjelaskan kebenaran firman dalam hati pikiran kami semua. Tuhan Yesus menyertai, melindungi, membela saudara-saudara kami yang sekarang dalam masa liburan panjang ini. Apakah di rumah masing-masing, apakah sedang dalam perjalanan, apakah sedang mengunjungi keluarganya di kota-kota yang lain, apakah mungkin sedang menikmati liburan bersama keluarga. Berkat-Mu turun melimpah atas mereka semua. Tangan Tuhan yang perkasa menuntun, memimpin kami, dan membawa kami pada kemenangan Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Jikalau ada di antara saudara kami yang kurang sehat tubuhnya, karena kelelahan, karena apapun, dalam nama Yesus, Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan. Jikalau ada saudara kami dengan rancangannya, dengan harapannya, setelah masa liburan panjang ini, hendak menyelesaikan pekerjaan dan usahanya, Tuhan Yesus menyertai, Tuhan Yesus memberkati. Di hari ke depan sepanjang bulan Mei, sepanjang sisa tahun 2022 ini, sepanjang umur hidup kami hendak menyatakan keyakinan iman kami bahwa Tuhan Yesus itu gembalaku, maka aku tidak kekurangan suatu pun. Tuhan membaringkan aku di padang yang berumput hijau dan membimbing aku ke air yang tenang. Tuhan selalu menyegarkan jiwa kami, menuntun kami di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun kami berjalan di lembah kekelaman, kami tidak takut bahaya, sebab Tuhan Allah beserta kami. Gadamu dan tongkatmu itulah kuasa dan kasihmu yang selalu menghibur kami semua. Terima kasih Bapa di surga, Engkau menyediakan hidangan di hadapan lawanku, mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Dan sesungguhnya kebajikan dan kemurahan yang selalu mengikuti aku seumur hidupku. Dan aku akan diam di rumah Tuhan sepanjang masa. Terima kasih Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Sekarang saudara, arahkan hatimu, pikiranmu kepada Kristus di surga. Saudara bisa mengangkat atau menadahkan tanganmu dengan iman untuk menerima berkat-Nya. Dalam nama Allah Bapa, Allah Putra dan Allah Roh Kudus turun melimpah atas saudara
dan seisi rumahmu berkat-berkat Tuhan. Berkat jasmani yang saudara butuhkan, berkat rohani yang saudara perlukan. Anugerah dan damai sejahtera Allah, serta sukacita Roh Kudus, dan kasih karunia Kristus dalam persekutuan Roh Kudus pembela itu, menyertai saudara sepanjang hari ini, sepanjang umur hidup kita, bahkan sampai selama-lamanya. Terima kasih Bapa, berkat-Mu melimpah atas kami. Mari kita bersama menyanyi, Bapak terima kasih, Bapak terima kasih. Bapak terima kasih, Bapak terima kasih. Bapak Saudara, sampai berjumpa besok Minggu pada tanggal 8 Mei dalam ibadah raya tatap muka di gereja dan dalam 2 sesi serta ada perjamuan kudus. Tuhan Yesus memberkati saudara semua.